Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita saat ini berada. Kita kembali lagi dengan renungan harian pada 24 April 2026. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita bersatu di dalam doa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang menjadi nats renungan pada hari ini Jumat 24 April 2026 terambil dari Kolose pasal yang kedua dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teks ini jelas mengajak kita agar tidak hanya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, tidak hanya menerima Kristus Yesus yang telah mengampuni kita, yang telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa, yang telah memberkati kita dan menghapus setiap dosa kita. Bukan hanya menerima. Namun teks ini mengajakkan kita, mengantarkan kita dan mengajak kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keberimanan itu bukan sekadar diterima, namun ada proses aktif, ada tindakan aktif untuk melanjutkan, untuk meneruskan keberimanan itu. Untuk menghidupi keberimanan itu. Ada di sini logika yang menarik. Yang pertama itu menerima Kristus, yaitu menjadi hidup di dalam Dia. Kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Oleh karena itu hendaklah kita hidup di dalam Dia. Itu logika yang pertama. Dan yang kedua yang lebih menarik adalah kita diajak untuk berakar, dibangun, diteguhkan, dan melimpah dengan rasa syukur. Ini menarik. Kita diajak untuk bertumbuh dan berakar terlebih dahulu. Mengokohkan akar artinya mengokohkan nanti setiap batang-batang yang tumbuh dari akarnya. Kita mungkin pasti mengenal pohon bambu. Tidak ada yang mengenal dari kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pohon bambu. Pohon bambu itu pertumbuhannya itu cukup unik. Sebab 5-8 tahun pertama, 5-8 tahun pertama itu dia tidak akan terlihat tumbuh. Paling hanya bertumbuh, mari kita sebut 60 cm sampai 1 meter atau 1,5 meter. Dalam 5-8 tahun, bayangkan. Pertumbuhan itu pohonnya hanya mencapai 1,5 meter. Mari kita sebut sampai segitu dahulu. Tapi apabila kita melihat ke bawahnya, akarnya itu akan jauh lebih panjang, lebih melebar, lebih dalam, mencengkram tanah ke bawah. Akarnya itu akan terlebih dahulu tumbuh selama proses tadi 5-8 tahun. Walaupun pokoknya itu, batang pohon bambu itu belum terlihat, masih cukup pendek, 1-1,5 meter, namun akarnya itu sudah menjadi lebih kokoh. Dan apabila kita menyaksikan pertumbuhannya lebih lanjut, di usia atau di tahun ke-9, tahun ke-10, setiap bulannya itu, pohon bambu itu akan bertambah 1,5 meter setiap bulan. Kita bayangkan dia di bulan di tahun kedua, dia akan menjadi 10 meter. Dia akan menjadi bahkan sampai lebih tinggi lagi, mencapai 15 meter atau lebih. Dan pohon itu walaupun lebih tinggi, angin akan semakin keras menerpanya, angin akan semakin keras menghantamnya, dia tidak akan roboh. Sebab akarnya tadi terlebih dahulu ditumbuhkan ke bawah. Terlebih dahulu lebih kokoh mencengkram ke bawah. Sehingga dia tidak akan goyah. Sehingga pohon itu, bambu itu tidak akan mudah tumbang. Bagaimanapun derasnya atau kuatnya angin untuk menerpanya, dia tidak akan goyah. Demikianlah yang diharapkan dari kita ketika kita diharapkan untuk berakar
terlebih dahulu. Akarnya itu, fondasinya itu, yaitu penerimaan kita dalam Kristus. Dan hendaklah hidup kita ini ada di dalam Dia. Itu dulu yang berakar. Itu yang diminta agar kita kokoh terlebih dahulu. Walaupun lama prosesnya untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berakar di dalam Kristus Yesus, namun tetaplah percaya. Selanjutnya, hidup kita secara jelas, secara tampak akan dibangun lebih kokoh, lebih tahan uji, lebih tahan dari sebuah pohon bambu yang tahan terhadap goncangan, yang tahan terhadap goyangan angin, yang tahan terhadap terpaan hujan. Demikian juga kita, ketika akar kita menjadi kokoh, hidup kita ini juga akan tahan terhadap setiap ujian, cobaan yang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selanjutnya ditegaskan kepada kita, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Keteguhan kita, walaupun kita sudah terbangun, walaupun sudah kita tumbuh dengan keadaan hidup yang kokoh tadi, kita diharapkan tetap teguh. Keteguhan di sini bukan sekedar terbiasa. Datang angin untuk menerpa kita, kita tidak goyah dan terbiasa dengan itu. Bukan sekedar itu. Keteguhan adalah kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita tetap hidup di dalam Kristus Yesus yang kita terima itu. Walaupun doa kita seakan tidak terjawab. Walaupun penderitaan itu datang tanpa penjelasan. Seakan-akan hanya menerpa kehidupan kita. Walaupun iman kita itu seakan-akan tidak memberikan keuntungan duniawi kepada kita. Tidak memberikan keuntungan yang memuaskan hati. Kita tetap teguh. Sekalipun ujian, cobaan itu terus-menerus datang. Kita tetap teguh di dalam iman yang diajarkan kepada kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang lebih penting, dikatakan, hendaklah hidupmu melimpah dengan rasa syukur. Dikatakan melimpah dengan rasa syukur. Rasa syukur ini hanya sebagai indikator. Dan inilah yang paling menarik. Bukan tentang seberapa kuat kita, seberapa mau kita untuk terus bersuka cita dalam keadaan kita. Walaupun ada yang menerpa, walaupun ada penderitaan, kita dituntut untuk bersuka cita, bukan. Namun kita tetap melimpah dalam rasa syukur. Sekalipun cobaan itu datang, kita patut bersyukur bahwa ada Allah tempat kita mengadu. Sekalipun cobaan itu sedang datang, sekalipun kehidupan kita sedang menderita, kita juga patut bersyukur bahwa ada Allah sebagai tempat kita mengadu. Hal sekecil tempat mengadu itu pun masih ada dalam kita patut mensyukurinya. Dan hal yang lebih lanjut, ketika benar-benar Kristus Yesus itu berakar di dalam kehidupan kita, kita bertumbuh, berkembang di dalam akar yang kokoh tadi di dalam Yesus Kristus, pastinya kita tidak mudah-mudah merasa pahit hati dengan keadaan hidup ini apabila itu tidak sesuai dengan harapan kita. Hidup kita ini tidak hanya tersembunyi dalam keluhan-keluhan saja, namun kita tegas menyampaikan setiap keadaan hidup kita ini dalam Tuhan, dalam doa-doa kita. Tidak perlu lagi bersembunyi sebab ada Allah yang jelas-jelas nyata akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Kita patut bersyukur dari hal terkecil pun dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekalipun teks ini untuk mengajak kita, menghantar kita, menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus yang kita telah terima itu, kita menjadi berakar dalam Dia, kita dibangun di atas Dia, dan kita bertambah teguh di dalam iman. Marilah kita juga senantiasa merefleksikan, mengevaluasi iman kita. Apakah Kristus itu sebagai fondasi, atau hanya sebagai tambahan, atau hanya sebagai imajinasi agar kita semangat saja? Apakah itu sebagai dasar iman kita, dasar kita melakukan setiap tindakan kehidupan kita, atau hanya sebagai halayalan, atau hanya sebagai tambahan saja, sebagai mari menaati Yesus seperti itu? Namun mari kita evaluasi sekali lagi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita bangun akar yang begitu kokoh terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa dibangun lebih kokoh lagi, dan lebih tahan uji lagi di dalam kehidupan ini, sehingga kita mampu melimpah dalam rasa syukur. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa yang senantiasa
melindungi dan memberkati kehidupan kami ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu telah berkumandang di tengah-tengah kami. Engkau telah hadir di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami sungguh menerima kehadiran-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu hidup di dalam Engkau, dan kami mampu berakar terlebih dahulu di dalam Engkau ya Tuhan, agar kehidupan kami ini dibangun di atas-Mu, lebih kokoh lagi, dan lebih tangguh lagi ya Tuhan menghadapi setiap cobaan yang datang menerpa kami, sehingga kami semakin bertambah teguh di dalam iman kami yang Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Dan di atas setiap itu ya Tuhan, di atas segalanya itu, kami memohon juga ya Tuhan, agar Engkau lah ya Tuhan yang mengajari kami, menuntut kami ya Tuhan, dan membimbing kami ya Tuhan, agar hati kami ini senantiasa melimpah dengan rasa syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kiranya kami mengerti, memahami bagaimana dan apa yang seharusnya kami syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami ya Tuhan untuk senantiasa berpegang teguh di dalam firman-Mu saja. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk menerima setiap kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukanlah menuntut agar kehendak kami yang terjadi ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah setiap jemaat-Mu saat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, melanjutkan dan melakukan aktivitas mereka ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka ya Tuhan, satu persatu, agar apa yang mereka kerjakan dapat menjadi berkat dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dan dengan setiap berkat itu ya Tuhan, mereka semakin memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Engkaulah ya Tuhan yang menghapuskannya ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman kita untuk melanjutkan aktivitas kita di dalam satu hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.